Oke guys, balik lagi bersama saya Raken juga suara di sini di SW Channel. Oke, pada kesempatan kali ini seperti Anda yang sudah lihat di thumbnail dan di judul, kita akan membahas yang namanya Pancasila untuk jiwa muda atau jiwa penerus bangsa kita ini. Jadi, seperti apa materinya atau seperti apa lanjutannya dari video ini, tonton terus sampai habis ya. Oh iya, seperti biasa kalau saya upload pasti ada tugas. Jadi bersabar-sabarlah kalian ya, karena durasi minimal untuk tugas ini adalah 10 menit, jadi ya mungkin akan membuat sekitar 12 menitan mungkin. Kita nanti lihat saja selanjutnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Let's go. Oke, seperti yang Anda sudah lihat bahwa kita yang pertama adalah membahas Pancasila, tetapi bukan dari sejarahnya, melainkan dari pengertian dasarnya, yaitu Pancasila sudah pasti ya, yaitu sebagai dasar negara kita atau dasar negara Indonesia ini. Jadi di sini guys, yang namanya dasar negara atau sebuah dasar atau langkah awal untuk menuju ke langkah berikutnya itu adalah memerlukan yang namanya dasar atau membutuhkan yang namanya suatu fondasi. Dan di sini guys, yang namanya untuk membangun sebuah negara diperlukan yang namanya dasar atau fondasi. Kita ibaratkan seperti membangun rumah. Ingat, rumah, bukan rumah tangga. Jadi guys, di sini kita bisa melihat bahwa untuk membangun rumah saja diperlukan namanya fondasi yang kuat. Karena apa? Dari fondasi tersebut kita bisa mengetahui berapa lama atau berapa layakkah rumah itu bisa dihuni atau rumah itu akan tahan terhadap suatu bencana atau suatu cuaca yang buruk. Jadi di sini guys, yang namanya dasar negara itu diperlukan atau untuk ya membangun lah untuk langkah ke depannya. Karena itu negara diperlukan dasar, seperti kita juga memerlukan dasar untuk melakukan suatu hal yang pastinya untuk melangkah ke depannya sebenarnya. Oke, dari sini kita mengetahui bahwa petinggi negara atau presiden-presiden yang atau jajarannya yang merumuskan Pancasila ini tidak semena-mena dengan pemikirannya saja, tetapi di sini kita bisa mengetahui mereka itu memikirkan bagaimana perilaku atau sikap kita atau sikap bangsa Indonesia tersebut sebelum merdeka. Jadi di sini kita bisa tahu guys, bagaimana Indonesia itu atau sikap warganya atau sikap nenek moyang kita sebelum merdeka, dan itu dicurahkan di dalam isi Pancasila tersebut. Jadi di sini kita udah mengenal nih yang namanya Pancasila. Jadi kita akan langsung ke makna atau nilai-nilai yang terkandung dari dalam sila Pancasila tersebut guys. Karena kalau kita mengenal Pancasila, tentunya kita juga harus mengenal dalam isinya itu apa. Oke, yang pertama adalah sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita mengambil satu makna atau satu nilai saja ya, karena kalau kita terlalu banyak makna atau nilai, nanti durasi videonya terlalu panjang dan mungkin tidak ada yang melihat gitu ya. Jadi di sini ketuhanan pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna atau nilai, yaitu bangsa Indonesia mempercayai adanya Tuhan dan memberikan kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan pilihannya. Jadi di sini guys, bangsa Indonesia menurut Pancasila itu warganya bebas untuk menentukan yang namanya agama atau yang namanya keyakinan itu. Jadi di sini kita bisa bebas memilih dan bebas untuk menentukan pilihan kita sendiri. Oke guys. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan di sini memiliki makna atau memiliki nilai yang berisikan tentang memiliki sifat saling menghargai sesama manusia dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kita bisa melihat di sini guys, di Indonesia ini begitu banyak yang namanya suku, ras, budaya, walaupun dan golongan yang berbeda. Dan di sini Indonesia memang harus tetap satuan dengan utuh.
ini kan memberikan kita yaitu negara Indonesia tersendiri. Karena apa? Kita memiliki ciri khas, yaitu memiliki berbagai banyak perbedaan tetapi tetap disatukan dengan yang namanya Pancasila dan kerukunan tersebut. Oke, kita akan lanjut ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan di sini kita memiliki makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu meningkatkan cinta tanah air Indonesia. Jadi di sini sebagai warga Indonesia, selain kita mempersatukan hubungan kita dengan yang lain, kita harus tetap menjunjung tinggi Indonesia tersebut dengan cara mencintai negara kita sendiri. Sobat, ingat, negara kita, bukan cinta terhadap orang lain. Dan selanjutnya adalah sila keempat yang berisikan tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Di sini memiliki makna atau nilai-nilai yang berisikan tentang musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi di sini yang namanya kita menyampaikan pendapat atau kita gunakan hak suara kita itu tidak ada batasannya. Jadi kita bebas untuk melakukan yang namanya mengeluarkan pendapat kita di tempat umum atau di publik, sobat. Jadi seperti itu. Oke, yang sila yang kelima yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini memiliki nilai atau memiliki makna yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang status sosialnya. Jadi di sini semua orang, semua warga negara yang tinggal di Indonesia itu berhak mendapatkan apa yang mereka inginkan, terutama seperti kehidupan, pangan, dan yang lainnya. Mereka itu disamaratakan, tidak ada yang namanya pemilihan secara khusus, walaupun mungkin ada, tapi kita di sini membicarakan yang namanya Pancasila itu sendiri. Oke guys, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari Pancasila dan kita sudah melihat makna-makna atau nilai yang terkandung dari sila Pancasila itu sendiri. Dan selanjutnya sebagai generasi muda atau sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengetahui terlebih tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak muda zaman kita ini atau generasi penerus bangsa ini. Dan pelanggaran seperti ini seharusnya tidak baik ya untuk dilakukan, karena di samping kita sudah tidak mencerminkan Pancasila, terlebih kita malah menimbulkan konflik atau menimbulkan kerusuhan yang bisa dianggap merugikan bagi sesama atau bagi lingkungan. Jadi kita akan lanjut untuk yang pelanggarannya generasi muda. Yang pertama itu adalah yang pada sila pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh generasi muda atau generasi penerus bangsa yaitu bertindak anarkis dengan yang berbeda agama. Kalian tahu sendiri, Indonesia memiliki beberapa macam agama, beberapa macam suku, dan di sini masih banyak sekali anak muda atau generasi penerus bangsa ini yang sangat pro dengan agamanya. Sebetulnya itu tidak apa-apa, tetapi kita harus menghargai sebagai bangsa Indonesia tersendiri, karena bangsa Indonesia tersendiri itu memiliki beberapa banyak perbedaan, terutama agama. Dan kita akan berlanjut ke sila yang kedua, yaitu memiliki sifat yang berbeda-beda antara satu sama lain. Dan di sini kita maksudkan yaitu setiap manusia atau setiap warga negara memiliki yang namanya perbedaan, tetapi perbedaan itu malah membuat kita menjadi terpecah atau kita malah menyinggung orang lain dengan berbeda-beda pendapat tersebut, dan juga berbeda-beda yang namanya sifat yang tidak bisa menyatukan antara perbedaan itu malah menjadi konflik yang besar. Seperti itu untuk pelanggaran sila-sila oleh generasi muda pada sila yang kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke sila yang ketiga, yaitu konflik yang terjadi karena masalah sepele. Dan di sini seperti biasa kita bisa mengetahui nih, cuman hanya gara-gara masalah sepele atau masalah seperti misalkan tawuran,
Dan tawuran di sini hanya cuman masalah, mungkin hanya bentrok kecil atau cuman masalah yang bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tetapi di sini para generasi muda atau generasi penerus bangsa itu terlalu banyak yang namanya ingin menyelesaikannya dengan cara berkelahi atau dengan cara kepala panas, dan tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Di sini ini menyebabkan Indonesia sendiri akan terpecah belah dan tidak akan bisa hidup rukun atau hidup damai. Dan kita akan melanjut ke sila yang keempat, yaitu demo yang berunjuk anarkis. Kita sudah lihat beberapa berita-berita yang telah muncul di TV tentang adanya demo atau tidak setujunya suara atau yang diberikan oleh pemerintah. Dan di sini sebetulnya Indonesia tersebut tidak apa-apa untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi dengan mungkin ada satu golongan atau ada satu orang yang menyebabkan terjadi kerusuhan, itu menunjukkan anak-anak atau generasi muda atau generasi penerus bangsa itu mengikuti hal tersebut, atau dari demo yang semula damai itu akan berunjuk atau akan terjadi demo yang berunjuk anarkis hanya karena dari satu golongan yang tidak setuju dengan hal tersebut. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke sila yang kelima, yaitu tidak dapat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan. Kita seharusnya bagi generasi muda dan generasi penerus bangsa harus bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, dan kita bisa menyelesaikannya masalah tersebut dengan damai. Tidak perlu adanya konflik-konflik yang tidak diperlukan seperti itu. Menurut saya itu adalah bagian kecil dari yang namanya perilaku pelanggaran generasi muda terhadap Pancasila. Oke guys, tadi kita sudah melihat pelanggaran yang dilakukan generasi muda atau generasi penerus bangsa per silanya. Jadi dari sini kita bisa mengaca, kita lebih baik atau kita seharusnya lebih menumbuhkan rasa Pancasila tersebut di dalam diri kita. Tentu saja banyak sekali beberapa cara untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Pancasila itu sendiri. Tetapi kita di sini mengambil 3 poin saja. Yang pertama yaitu adalah dari diri kita sendiri atau dari diri pribadi. Di sini kalau tanpa dari diri pribadi, kita tidak bisa menciptakan rasa cinta terhadap Pancasila itu. Jadi dengan dorongan atau bantuan teman atau bantuan orang yang di sekitar kita untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Pancasila, terutama kita harus membangun dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan yang kedua, cara menumbuhkan Pancasila itu yaitu mendapatkan pengetahuan dari berbagai tempat. Jadi dari sini kita bisa mengetahui banyak sekali, kita bisa mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan informasi dengan cepat dan dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan di lingkungan sekitar, terutama lagi dengan kemajuan teknologi seperti internet atau seperti HP yang kita bisa buat search atau kita bisa mencari ilmu dengan mudah dan gampangnya di berbagai tempat. Itu memudahkan kita bagaimana cara untuk menumbuhkan sikap Pancasila di dalam diri kita pribadi atau diri generasi muda atau generasi penerus bangsa. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah melakukan kegiatan sesuai dengan Pancasila. Dan dengan hal tersebut, kalau kita cuma mengandalkan teori saja atau kita tidak bisa melakukan yang namanya prakteknya, kita akan tidak bisa menumbuhkan sikap Pancasila ini tersebut di dalam diri kita. Jadi guys, di sini kita harus mempraktikkan dalam suatu kegiatan ya, dan untuk menumbuhkan yang namanya Pancasila itu sendiri agar Pancasila tetap melekat atau menjadi diri kita sebagai generasi penerus bangsa dari bangsa Indonesia. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini dapat mendapatkan manfaatnya bagi kalian semua yang menonton video ini.
Dan terima kasih juga kepada dosen saya yang telah memberikan tugas ini. Semoga tugas ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dosen. Jadi sekian dulu dari video kali ini, dan mungkin YouTube ini akan berlanjut sobat, karena kasihan juga yang dari teman-teman saya yang sudah subscribe ataupun yang sudah melihat video ini dan menantikannya. Mungkin videonya akan berujung ke channel gaming ya, karena saya masih keterbatasan yang namanya kamera atau yang lain sebagainya. Dan nantikan video yang lain, tetap stay tune and bye bye.